Wis, halo pagi teman-teman, ketemu lagi. Izin sharing pagi minggu seperti biasa. Jadi intinya mau cerita aja sedikit. Jadi tadi malam saya habis ketemuan dengan teman-teman komunitas begitu. Kami sharing-sharing, cerita-cerita, guyon-guyon lah, intinya makan juga, berbagi, intinya begitu. Dan ada salah satu teman yang cerita yang bilang, wong saya sudah ngajak istriku olahraga, tak ajak jogging pagi-pagi begitu, tapi dianya ndak mau. Ya sudah, aku jalan sendiri toh, yang penting aku sudah ngajakin. Ya bagus itu, sudah ngajakin sih. Dan cuman masalahnya memang mungkin karena masih capek istrinya atau masih ngantuk begitu, akhirnya ya ndak mau lah, intinya singkat cerita. Ya nggak usah disalahkan juga ya kan, tapi ini sudut pandang yang perlu kita belajar teman-teman ya, bahwa kesadaran untuk membangun hidup sehat, berolahraga, pola makan baik dan lain-lain begitu, itu kan seharusnya kesadaran bersama suami maupun istri ya kan, bukan salah satu saja. Ini yang harus kita sama-sama belajar, suami dan istri harus belajar. Karena begini, kalau salah satu saja yang punya kesadaran itu kan, itu kedepannya, masa depannya ya, untuk keluarganya, untuk hubungan mereka pasti jomplang gitu, pasti akan merepotkan salah satu. Wes toh, percaya saya, itu pasti begitu ya kan. Dilogikan saja, yang satu rajin olahraga, menjaga kesehatan betul, tapi satunya asal-asalan, ugal-ugalan, sembarangan begitu, pasti kan tidak ketemu nantinya. Pasti yang tadi itu, yang mungkin belum sadar itu, akan merepotkan pasangannya. Nah ini sudut pandang loh ya, bukan terus menghakimi begitu. Saya juga masih belajar bersama istri saya begitu. Nah ini kita sama-sama harus paham ya, menyadari itu gitu. Jadi ingat janji nikah juga saya. Arahnya kok nyambung ke janji nikah lah, ini menarik ini menurut saya ya. Jadi jabat sesuatu juga gitu loh. Jadi kan janji nikah itu apa ya, bahasanya janjinya itu masih terkesan formal begitu loh. Kalau dipikir-pikir ya kan, tidak spesifik begitu loh. Contohnya saya menerimomu dalam suka dan duka begitu. Nah suka dan duka itu kan masih apa ya, luas, masih tidak spesifik. Sukanya bagaimana, dukanya bagaimana, terutama dukanya ya. Iya kan, itu yang bagaimana contohnya. Nah itu masih belum spesifik lah ya. Mungkin kok bisa diterapkan loh ya, ini menurut saya. Misalnya janji nikah itu nggak harus apa yang sudah bahasan seperti yang sudah bahasa umum begitulah ya, tapi ada sesuatu yang lebih real, spesifik sebagai janji. Karena pernikahan itu yang perlu kita ketahui, itu kan kalau menurut siapa, Denny Sumargo ya, itu sesuatu yang sakral ya. Saya setuju, karena itu pernikahan itu pernikah di hadapan Tuhan. Jadi bukan sembarangan dilakukan, bukan sebuah janji yang sembarangan, karena kita janji di hadapan Tuhan, di hadapan jemaat gitu kan. Nah, itu harus benar-benar ditepati, dijaga ya. Nah terus contoh realnya janji nikah seperti apa lah? Kalau saya sih misalnya sama-sama keduanya itu mengucapkan janji ya, mau hidup sehat bersama misalnya, mau menjaga pola makan yang baik bersama ya kan, mau olahraga bersama, mungkin loh ya, itu bisa diterapkan. Ada juga salah satunya yang menurut saya penting, banyak keluarga yang rusak, pernikahannya rusak, lupa dengan janji nikahnya itu karena sebuah apa ya, perselingkuhan ya kan, itu fakta gitu. Nah, mungkin bisa juga diterapkan dalam janji nikah, diucapkan sama-sama bersama, jika saya selingkuh maka saya akan mati dihukum Tuhan begitu misalnya ya kan. Ini menurut saya loh ya. Ada lagi misalnya janjinya itu yang lebih real, banyak suami yang kasar, main kasar, mukul istrinya, diucapkan aja sebagai suami,
Jika saya mukul istri saya pakai tangan saya, misalnya tangan saya keceples pintu misalnya. Atau misalnya jika salah satu pasangan misui suaminya, ngata-ngatain suaminya misalnya, atau dan lain-lain begitu. Jika saya mengutuk suami saya atau misuhi pasangan saya, maka apa ya, mulut saya sariawan selama 5 bulan misalnya begitu. Ini sudut pandang saya saja. Artinya sesuatu yang real yang diucapkan, kita janjikan di hadapan Tuhan dan jemaat, karena pernikahan itu sesuatu yang memang rencana Tuhan, ya kan, buat kita gitu. Jadi jangan main-main. Ingat kisahnya Ananias dan Safira, kisah para rasul, ya kan? Itu juga contoh. Itu juga sudah di zaman anugerah loh, zaman perjanjian baru, ya. Ananias Safira ini sebetulnya salah satu pasangan yang patut kita teladani sebetulnya. Mereka cukup sehati. Sehati, mereka cukup bersinergi, sama-sama sepakat, tapi sehatinya itu keliru. Mereka sehati tapi tidak jujur di hadapan Tuhan. Mereka curang di hadapan Tuhan, ya kan? Akhirnya apa? Mereka mati dihukum Tuhan, ya kan? Itu menurut saya, itu pengalaman. Nah, sama kayak pernikahan kita harus membangun hubungan yang baik dengan pasangan, sama-sama bekerja sama, sama-sama tidak mementingkan diri sendiri, karena kita sudah berjanji di hadapan Tuhan itu. Gitu ya teman-teman, ini sudut pandang saja, panjang lebar mohon maaf, tapi bisa jadi pembelajaran masing-masing lah buat saya semuanya, kita semuanya yang sudah menikah, terutama yang belum menikah, khususnya masalah janji nikah tadi. Jangan janji-janji yang muluk-muluk lah, yang lain-lain, yang real-real saja lah. Mungkin itu lebih baik, janji di hadapan Tuhan. Dan kalau memang kita melanggarnya, ya siap-siap saja, mungkin bakal kena hukuman dari Tuhan kali. Kayak Ananias dan Safira. Ya, itu aja sharing minggu saya. Semoga bermanfaat, sehat selalu buat kita semua. Tuhan memberkati, Gusti memberkahi kita semua. Amin.